Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleil Sistalena Ramadhani dari Subunit Argalingga 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang promosi wisata masa kini. Jadi apa sih promosi itu? Buat teman-teman di sini, pernah nggak kalian dengar Wonderful Indonesia? Iya, benar banget. Wonderful Indonesia adalah slogan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Ngomongin tentang promosi nih, kalian mau nggak kalau misalnya Desa Argalingga dikenali oleh banyak orang? Gimana tuh caranya? Ya, benar banget, caranya dengan promosi. Terus gimana tuh caranya promosi yang efektif di zaman sekarang? Strategi promosi yang paling cocok di zaman sekarang itu adalah sosial media marketing. Nah, sebelum kita belajar tentang sosial media marketing, kita mau belajar dulu nih tentang digital tourism dan digital marketing biar kita semua lebih paham. Simak penjelasan berikut ini ya teman-teman. Ada salah satu quotes nih dari mantan Menteri Pariwisata di Indonesia. Quotes-nya itu, "The more digital, the more professional. The more digital, the more global." Apa sih artinya? Nah, harapannya semakin digital teknologi yang digunakan, semakin profesional pula pelayanan yang disuguhkan oleh Indonesia. Dan semakin digital, harapannya pariwisata di Indonesia semakin mendunia. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang digital tourism. Jadi apa sih digital tourism itu? Pariwisata digital atau digital tourism adalah salah satu strategi efektif untuk mempromosikan potensi unggulan suatu daerah melalui platform berbasis teknologi dengan target generasi milenial. Gimana nih teman-teman, udah paham belum? Terus kelebihan dari digital tourism ini apa sih? Yang pertama, hemat biaya. Kita akan lebih hemat biaya dalam pemasaran. Yang kedua, big data. Jejak digital wisatawan bakal terekam, kemudian bisa kita olah datanya di kemudian hari. Yang ketiga, banyak pengunjung, karena pengunjung akan tahu sendiri keunggulan atau potensi yang ada di desa kita. Nih, bisa kita lihat data pengunjung mancanegara yang datang ke Indonesia setelah diterapkannya digital tourism. Ada banyak kan dan semakin bertumbuh. Nah, untuk mendukung digital tourism ini, kita sebaiknya juga melakukan pemasaran secara digital nih, atau digital marketing. Jadi apa sih digital marketing itu? Dan bedanya apa ya dengan marketing konvensional? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jadi digital marketing adalah upaya pemasaran produk dengan menggunakan media digital dan jaringan internet. Singkatnya, digital marketing itu adalah iklan tapi melalui internet, guys. Terus bedanya dengan pemasaran konvensional itu apa sih? Yang pertama, digital marketing itu lebih hemat biaya. Simpelnya gini, kalau digital marketing itu lebih mudah dan juga lebih murah, karena kita nggak perlu lagi pasang baliho, sosialisasi sana sini, nggak perlu lagi ribet ngantri iklan di koran dan juga di radio, karena kita bisa promosi langsung lewat internet. Tentunya target pasar kita juga bakal lebih luas dan budget yang kita keluarkan pun juga lebih murah. Terus dengan digital marketing kita juga bisa milih target konsumen nih. Misalnya kita kan mau mempromosikan pariwisata di Argalingga, berarti target pasar yang kita pilih itu adalah seorang traveler yang hobi bermain di alam. Terus dengan digital marketing kita juga bisa iklan menggunakan perangkat apapun dan juga dimanapun. Nah, nggak ribet banget kan kalau pakai digital marketing. Nah, terus ada sebuah fakta nih, dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 jutanya udah menggunakan sosial media. Jadi, artinya 61,8% orang Indonesia sudah menggunakan sosial media. Banyak banget ya. Lalu media digital marketing itu nggak cuma sosial media loh teman-teman, ada juga SEO, SEM, content marketing, dan juga email marketing. Nah, tapi kita akan belajar tentang sosial media marketing doang nih.
Kenapa sosial media marketing aja? Karena kebanyakan usia produktif di Indonesia semuanya memakai sosial media untuk kegiatan sehari-hari mereka. Terus sosial media marketing itu apa sih? Jadi sosial media marketing adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform berupa sosial media untuk mempromosikan produk atau layanan jasa melalui cara berbayar dan tidak berbayar. Yang bisa kita gunakan biasanya adalah Instagram atau Instagram Ads, TikTok atau TikTok Ads, Facebook atau Facebook Ads. Nah, kenapa sosial media? Karena banyak banget nih yang menggunakan sosial media. Yang pertama ada Instagram. Di Indonesia terdapat 88,22 juta pengguna Instagram. Terus ada 175,3 juta pengguna Facebook, 35,28 juta pengguna TikTok, dan Indonesia menempati peringkat kelima pengguna Twitter di dunia. Yang terakhir, di Indonesia juga ada pengguna sosial media seperti Discord, Clubhouse, dan juga Snack Video, dan media sosial yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini karena waktunya cuma sedikit, jadi kita akan fokus pada Instagram dan TikTok marketing aja nih teman-teman. Kenapa? Karena dua sosial media tersebut sedang banyak digunakan oleh anak muda di Indonesia nih teman-teman, sesuai dengan target pasar kita. Oke lanjut, jadi aku bakal sharing tips gimana sih caranya promosi di Instagram. Yang pertama adalah konten. Konten adalah kunci. Jadi kalau mau promosi di Instagram, pastiin konten yang kalian share itu adalah konten yang menarik dan juga berkualitas. Karena netizen zaman sekarang ini pinter-pinter ya guys. Jangan sampai kalian membuat konten hoax yang bisa menimbulkan keributan di sosial media. Yang kedua adalah rajin update. Kenapa harus rajin? Karena ketika kita rajin update story, reels, dan postingan secara rutin, itu akan menaikkan insight kita di Instagram dan juga menarik perhatian para netizen nih teman-teman. Tips ketiga yaitu mengundang influencer ke tempat wisata yang kita promosikan nih teman-teman. Karena dengan mengundang influencer, maka fans-fansnya akan tertarik untuk mengunjungi tempat wisata yang dia datangi nih. Terus yang keempat adalah memanfaatkan fitur Instagram dengan sebaik mungkin. Contohnya fitur-fitur yang ada di Instagram bisnis seperti Insight, Instagram Ads, iklan Instagram, dan masih banyak lagi. Selanjutnya aku bakal ngasih ide konten Instagram nih. Yang pertama, kita bisa share tentang sejarah wisata. Misalnya, cerita di balik terbangunnya sebuah wisata di Desa Argalingga, seperti wisata Buper Cipanten atau Taman Bunga. Lalu yang kedua, kita bisa membagi keunikan yang ada di tempat wisata kita. Contohnya nih, keunikan flora dan fauna yang ada di Desa Argalingga, atau makanan khas yang ada di Desa Argalingga. Yang ketiga adalah reposting. Ada baiknya kita sesekali merepost konten pengunjung sebagai bentuk terima kasih karena pengunjung sudah mau mengupload foto atau videonya ke Instagram pribadi mereka dan menginfluence teman-teman mereka untuk datang ke tempat wisata tersebut nih. Terus yang keempat adalah sharing tips. Karena audiens bakal seneng nih kalau misalnya kita berbagi tips tentang traveling. Selanjutnya aku bakal ngasih contoh konten-konten yang bisa dijadikan referensi nih. Yang pertama ada konten dari Taman Nasional Gunung Ciremai. Di konten itu mereka membagikan infografis keunikan flora yaitu kodok merah yang ada di Gunung Ciremai. Terus yang kanan itu ada konten dari Grojogan Watupurbo yang sedang membagikan tips untuk pengunjung yang akan berkunjung ke Grojogan Watupurbo. Selanjutnya aku bakal ngasih ide konten buat story Instagram. Yang pertama ada kuis, karena audiens bakal suka kalau misalnya ada kuis di story Instagram. Kuis yang dimaksud adalah kuis tentang
pariwisata yang ada di Desa Argalingga nih. Bisa kuis this or that, atau kuis template-template gitu, atau kuis lainnya. Yang kedua ada keadaan terkini. Jadi kalian bisa share keadaan terkini tempat wisata yang ada di Argalingga setiap hari. Terus yang ketiga ada reposting. Kalian bisa tuh nge-repost pengunjung yang story dan nge-tag Argalingga. Yang keempat ada informasi. Kalian bisa nge-share informasi tentang tempat wisata yang ada di Argalingga. Misalnya tentang informasi kapan dibuka, kapan ditutup, terus informasi tentang protokol kesehatan. Bisa juga informasi tentang event yang akan diadakan di tempat wisata tersebut, guys. Abis ini aku bakal kasih contoh referensi yang bisa dijadiin story di Instagram Argalingga. Yang pertama itu di sebelah kiri ada story dari Gunung Cirimai tentang event yang mereka adakan. Terus yang sebelah kanan ada kuis dari Instagramnya Wanagama Official. Setelah ini aku bakal kasih tahu nih tentang gimana caranya ngeviralin Reels Instagram. Kalian tahu kan fitur baru Instagram yang namanya Reels yang kayak TikTok gitu. Nah, ini dia cara ngeviralinnya. Yang pertama dan terpenting, kalian harus bikin konten yang berkualitas dan menarik. Misalnya calon audiens kalian adalah seorang wisatawan, maka kalian harus bikin reels yang menarik tentang wisata di Argalingga. Terus yang kedua, kalian harus pakai sound yang lagi viral di reels, karena itu bakal meningkatin insight buat reels kamu. Terus yang ketiga, kalian harus nambahin hashtag. Hashtagnya juga harus yang relate ya, biar masuk ke FYP atau ke beranda reelsnya audiens kamu. Yang keempat, kalian harus pakai teks yang menarik, terutama di 3 detik pertama. Kalian harus bisa tuh mengundang audiens atau calon audiens buat lihat reels kamu sampai akhir. Nah, kalau reelsnya dilihat sampai akhir, maka insight-nya bakal meningkat dan dilihat oleh audiens-audiens lainnya. Oke, aku bakal bagiin contoh reels yang menarik tentang wisata yang bisa dijadiin referensi oleh Instagramnya Argalingga nanti. Oke, itu tadi contoh reelsnya. Dia lagi menunjukkan suasana yang ada di Gunung Prau dengan view pemandangan alam dan 2 gunung yaitu Sindoro dan Sumbing. Bagus banget kan ya? Nah, kebetulan reelsnya itu juga viral tuh. Oke, setelah belajar tentang Instagram, kita lanjut belajar tentang TikTok. Sekarang aku mau sharing nih gimana caranya promosi di TikTok. Simak ya. Yang pertama, kita harus bikin konten yang menarik di TikTok. Yang menarik itu kayak gimana sih? Yang pertama, konten itu harus berkualitas, baik dari pengambilan videonya maupun editingnya. Nah, yang terpenting itu konten di TikTok harus menarik perhatian audiens pada 3 detik pertama, karena itu ngaruh banget biar kontennya FYP. Terus yang kedua, kita harus update konten sesering mungkin. Jadi kalau di TikTok itu semakin sering kita update, maka semakin berpeluang kita untuk FYP, teman-teman. Terus yang ketiga, kita juga bisa mengundang micro influencer yang ada di TikTok. Jadi mengundang mereka untuk datang ke tempat wisata kita, terus bikin video TikTok gitu, guys. Otomatis nanti audiens mereka akan tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata yang kita promosikan itu. Terus yang keempat, interaksi. Nah, kita nggak boleh lupa nih buat interaksi kepada audiens kita. Misalnya kalau ada orang yang komen, jangan lupa komennya dibales. Nah, biasanya komen dari mereka yang berupa pertanyaan itu bisa nih dijadiin konten kita selanjutnya. Misalnya mereka tanya, gimana sih cara untuk datang ke Argalingga? Nah, kita bisa balas tuh pakai video. Isi videonya kita jelasin tuh gimana sih caranya datang ke Argalingga pakai kendaraan bis, motor, atau mobil. Kalau mau bikin konten di TikTok, kuncinya adalah konsisten. Konsisten bikin konten, update, dan juga interaksi dengan audiens kita di TikTok, guys. Pokoknya jangan lupa ya, coba berbagai cara untuk mendatangkan wisatawan ke Argalingga.
Abis ini aku bakal kasih contoh nih, akun TikTok suatu desa yang berhasil mendatangkan berbagai audiens atau wisatawan ke desa mereka. Simak ya. Nah, ini dia yang aku maksud guys. Desanya adalah Desa Butuh Kali Angkrik di Magelang. Selama konten di TikTok, mereka sudah mendapatkan 42.000 followers dan juga 700-an ribu likes. Video-video yang biasa mereka share adalah video keindahan alam yang ada di desa mereka. Nah, ini bisa jadi contoh buat desa Argalingga ya guys. Halo teman-teman, sepertinya waktunya udah cukup ya untuk presentasi kali ini. Sekian, terima kasih dari saya, Soleli Sista, selaku perwakilan dari tim KKN Argapura. Terima kasih buat yang menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.